Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sahabat pesantren Mugab yang dirahmati Allah, 154 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1868, pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah dikaruniai bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Sebagai keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali besar dan terkemuka di antara wali songo, Muhammad Darwis termasuk anak yang ulet, cerdas, fokus, kreatif, dan banyak akal. Kisah masa kecil Darwis diwarnai dengan pendidikan lingkungan pesantren. Jadi, ia hanya belajar dengan sistem pengajian bersama ayahnya. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan bersama ulama-ulama besar di Jogja untuk belajar tafsir, hadis, bahasa Arab, dan fikih. Di usia ke-8 tahun, Darwis sudah lancar membaca Al-Quran dan hatam 30 juz Al-Quran. Jika dilihat dari sisi biaya, Darwis yakin ayahnya sanggup membayar uang sekolah. Karena selain abdi dalam kesultanan yang mendapatkan tunjangan setiap bulan, sang ayah juga salah satu pedagang batik yang cukup sukses di Kauman. Jadi, menurut Darwis, ayahnya pasti sanggup membayar biaya sekolah. Sayangnya, sang ayah tidak pernah memasukkan ia ke sekolah-sekolah formal, layaknya anak-anak yang lain. Itulah yang membuat terkadang Darwis bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat ayahnya tidak memasukkan ia ke sekolah formal? Hingga pada suatu hari, Darwis memberanikan diri untuk bertanya kepada sang ayah. Ayah, mengapa sampai saat ini Darwis tidak diizinkan di sekolah formal? Tanya Darwis. Sang ayah hanya tersenyum mendengar pertanyaan Darwis. Sambil mengelus kepalanya, sang ayah menjawab, "Bukankah kamu sudah sekolah? Bukankah kamu sudah belajar mengaji? Bukankah kamu sudah belajar baca tulis Al-Quran? Dan bukankah kamu sudah belajar bahasa Arab? Guru-gurumu merupakan orang-orang terbaik, terpilih di Kauman." Dan dari situ Darwis memahami bahwasanya ia sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik dari ayahnya. Di usia ke-15 tahun, Muhammad Darwis menunaikan ibadah haji dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan seni membaca Al-Quran, tafsir, tauhid, hukum, dan falak di Mekah. Darwis sangat memanfaatkan waktunya dengan intens, berdialog dengan para pembaharu dari Timur Tengah. Dan setelah 5 tahun, ia kembali ke kampung halamannya dan berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan. Sepulang dari Mekah, beliau diangkat menjadi khotib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Tahun 1902 sampai 1904, Haji Ahmad Dahlan melaksanakan ibadah yang kedua kalinya dan dilanjutkan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walida, yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 6 anak. Dengan tujuan mengajarkan ilmu agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ke Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang melahirkan banyak-banyak tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Bagi sebagian besar anggota Budi Utomo, pelajaran yang disampaikan terasa sangat berguna bagi anggota. Sehingga para anggota menyarankan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah sendiri, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tahun 1912.
Dengan organisasi ini, beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemah dan tafsirnya. Di usia ke-54, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau dimakamkan di Kampung Kauman. Atas jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Kini, kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan diangkat ke dalam layar lebar pada tahun 2010 dengan judul film Sang Pencerah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.